Tidak ada yang lebih dekat dengan kebenaran daripada ketidaknyamanan yang kita rasakan dalam kesendirian. Para Stoik mendesak kita untuk membayangkan berada di tempat tidur kematian kita. Ruangan hening, udara berat, beban hidup Anda menekan, dan bertanya, apakah Anda hidup dalam hidup Anda sendiri? Atau apakah Anda hanya ada dalam bayang-bayang orang lain? Para Stoik juga memperingatkan kita untuk tidak menyerahkan kebebasan batin kita, mengingatkan kita bahwa rantai yang kita terima dengan sukarela adalah yang paling sulit untuk dipatahkan. Kita mendandani rantai itu dalam romansa, dalam persahabatan, dalam ilusi penyelesaian, tetapi jauh di dalam, sesuatu membara. Sesuatu yang merobek diri Anda, membisikkan bahwa Anda ditakdirkan untuk lebih. Jika Anda pernah merasakan bisikan itu, jika Anda merasakan kebenaran itu tersembunyi di bawah permukaan hubungan Anda, maka Anda sudah tahu bahwa percakapan ini untuk Anda. Dan jika Anda mencari keberanian untuk menghadapi diri sendiri tanpa topeng, untuk membangun kehidupan yang berakar pada kekuatan dan kedaulatan Anda sendiri, pertimbangkan untuk subscribe untuk versi diri Anda yang menolak meninggalkan jiwa mereka sendiri. Kebanyakan orang tidak jatuh cinta karena mereka telah mencapai tempat keutuhan. Mereka jatuh cinta karena mereka ketakutan akan kesunyian yang menunggu mereka ketika kebisingan berhenti. Kesunyian yang memaksa Anda untuk mendengar pikiran Anda sendiri, untuk menghadapi pertanyaan yang telah Anda hindari selama bertahun-tahun. Ada ruang kosong dalam hidup mereka, ruang yang terasa terlalu lebar, terlalu menggema, terlalu mentah, jadi mereka mengisinya dengan orang lain. Tidak selalu karena mereka sangat menginginkan orang itu, tetapi karena lebih mudah daripada menghadapi diri mereka sendiri. Kita jarang berbicara tentang seberapa banyak dari apa yang kita sebut cinta hanyalah bentuk penghindaran yang berpakaian indah. Lebih mudah tersesat dalam cerita, emosi, dan kebutuhan orang lain daripada menghadapi diri kita sendiri. Carl Jung pernah menulis, kesepian tidak datang dari tidak memiliki orang di sekitar Anda, tetapi dari ketidakmampuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang tampaknya penting bagi Anda. Dan bagi banyak orang, hubungan bukanlah jembatan menuju koneksi yang sejati, itu adalah perisai dari kesepian itu. Cara untuk berpura-pura mereka dipahami, bahkan ketika mereka belum pernah benar-benar memahami diri mereka sendiri. Masalahnya adalah ketika cinta berakar pada ketakutan, ia menjadi rapuh. Setiap ketidaksepakatan terasa seperti ancaman. Setiap momen jarak seperti retakan di kaca. Hubungan mulai memikul tugas yang mustahil untuk menyatukan tidak hanya dua kehidupan, tetapi juga bagian-bagian yang belum terselesaikan dari setiap orang. Dan ketika retakan itu mulai muncul, kepanikan muncul. Orang-orang berpegang lebih keras, merundingkan nilai-nilai mereka sendiri, membungkam keinginan mereka, dan membentuk diri mereka menjadi bentuk yang tidak pas hanya untuk menjaga orang lain tidak pergi. Itu bukan cinta pada saat itu. Itu adalah taktik bertahan hidup. Itu adalah cara untuk menghindari ditinggalkan sendirian dengan kesunyian yang telah mereka hindari. Dalam cinta, sebaliknya sering terjadi. Kita mencari untuk divalidasi, diterima, disetujui. Dan dalam prosesnya, kita menukar kejujuran mentah yang sebenarnya dapat membantu kita tumbuh. Inilah sebabnya banyak orang kehilangan diri mereka dalam hubungan tanpa menyadarinya. Prosesnya halus, hampir tidak terlihat pada awalnya. Anda berkompromi pada hal-hal kecil. Di mana untuk makan, apa yang akan ditonton, bagaimana Anda menghabiskan akhir pekan, itu terasa tidak berbahaya. Itu terasa seperti kemitraan. Tetapi kemudian kompromi itu tumbuh. Anda menahan bagian dari diri Anda, karena Anda tahu mereka tidak akan mengerti. Anda berhenti mengejar impian tertentu, karena mereka menciptakan ketegangan. Anda mulai menyesuaikan kepribadian Anda. Bukan karena Anda ingin, tetapi karena Anda takut bahwa menjadi diri Anda yang utuh, mungkin akan mengorbankan hubungan. Seiring waktu, orang yang Anda pernah menjadi semakin sulit dikenali, bahkan bagi diri Anda sendiri. Marcus Aurelius mengingatkan kita, bukan kematian yang harus ditakuti seorang pria, tetapi ia harus takut tidak pernah mulai hidup. Dan itulah tragedi yang sunyi. Begitu banyak orang berhenti benar-benar hidup setelah mereka takut kehilangan seseorang. Ketika dasar cinta adalah ketakutan, itu menghalangi Anda dari hal yang seharusnya dibawa cinta, kebebasan,
Cinta yang sehat harus memungkinkan Anda berdiri lebih tinggi, bukan mengecil. Itu harus memperkuat individualitas Anda, bukan menghapusnya. Tetapi ketika ketakutan mengendalikan, cinta menjadi kontrak syarat yang tidak terucapkan. Jangan terlalu banyak, jangan berubah terlalu cepat, jangan mengganggu keseimbangan, bahkan jika keseimbangan itu diam-diam mencekik Anda. Orang-orang meyakinkan diri mereka bahwa ini adalah hal yang normal, bahwa ini adalah harga untuk bersama seseorang. Tetapi apa yang mereka tidak sadari adalah bahwa harga ini jauh lebih tinggi daripada yang mereka pikirkan. Mereka membayar dengan keaslian mereka, kreativitas mereka, pertumbuhan mereka, dan semua itu diperdagangkan untuk kenyamanan, tidak menghadapi diri mereka sendiri. Ironisnya adalah kesunyian yang mereka hindari bukanlah musuh mereka. Itu adalah guru mereka. Dalam kesendirian, kebisingan memudar, dan Anda mulai mendengar suara nyata Anda lagi. Pada awalnya, itu tidak nyaman. Anda mendengar keraguan, ketakutan, penyesalan. Tetapi jika Anda tetap bersamanya cukup lama, Anda juga mendengar nilai-nilai Anda, panggilan Anda, kebenaran Anda. Jung berkata, hak istimewa seumur hidup adalah menjadi siapa Anda sebenarnya. Anda tidak dapat melakukan itu jika Anda selalu tenggelam dalam kehadiran orang lain. Jika setiap pikiran Anda dibentuk untuk menjaga kedamaian daripada menemukan pusat Anda sendiri, ketakutan di balik cinta jarang tentang kehilangan orang lain. Lebih sering, itu tentang kehilangan gangguan yang mereka berikan. Ketika Anda menghapus gangguan itu, Anda ditinggalkan dengan diri Anda sendiri. Dan bagi banyak orang, itu adalah pertemuan paling menakutkan dari semuanya. Tetapi inilah pertemuan yang mengubah segalanya. Karena setelah Anda bisa duduk dalam kesunyian Anda sendiri tanpa perlu melarikan diri, Anda berhenti bergantung pada orang lain untuk membuat Anda merasa utuh. Anda berhenti merundingkan identitas Anda demi rasa memiliki. Anda mulai mencintai dengan pilihan, bukan dengan kebutuhan. Dan itulah cinta yang tidak bisa dihancurkan oleh ketidakhadiran atau jarak karena tidak dibangun di atas ketakutan. Itu dibangun di atas kebebasan. Memilih untuk menghadapi kesunyian tidaklah mudah. Dibutuhkan keberanian untuk berhenti meraih seseorang hanya untuk menghindari diri Anda sendiri. Tetapi keberanian itu adalah dasar dari kehidupan, di mana cinta menjadi hadiah bukan tongkat penyangga, di mana bersama seseorang adalah keputusan yang disengaja, bukan pelarian yang tidak sadar, di mana Anda bisa menjauh dari apa yang tidak melayani Anda, bukan karena Anda tidak peduli, tetapi karena Anda terlalu peduli untuk tidak meninggalkan diri Anda sendiri. Ketakutan di balik cinta akan membuat Anda berlari dalam lingkaran. Menghadapinya akan membebaskan Anda, dan kebebasan, seperti yang diajarkan para Stoik, adalah satu-satunya kepemilikan yang tidak bisa diambil oleh siapapun dari Anda. Sejak kita cukup tua untuk memahami kata-kata, cerita dimulai. Itu datang dalam dongeng sebelum tidur, dalam film, dalam cara orang dewasa berbicara tentang hidup. Anda tumbuh, Anda bertemu seseorang, Anda jatuh cinta, dan Anda menetap. Itu digambarkan sebagai tujuan tertinggi, bab terakhir, di mana semua ujung yang longgar diikat dan kredit mengalir di atas akhir yang bahagia. Sedikit orang pernah berhenti untuk bertanya, apa yang terjadi setelah adegan itu memudar menjadi hitam? Dan lebih sedikit lagi yang mempertanyakan, apakah naskah ini melayani semua orang, atau apakah itu diam-diam merampas kita dari kesempatan untuk bertemu orang terpenting yang akan kita kenal, diri kita sendiri. Pengondisian ini tidak datang seperti perintah. Itu lebih lembut, lebih licik. Itu hidup dalam pertanyaan santai dari kerabat. Kapan Anda akan bertemu seseorang? Seolah-olah hidup Anda adalah ruang tunggu untuk cinta. Itu tersembunyi dalam pujian yang membandingkan nilai Anda dengan status hubungan Anda. Pada saat kita dewasa, pesan tersebut tidak lagi dipertanyakan. Ini diserap, tanpa pertanyaan, seperti gravitasi. Efek dari pemrograman yang tenang ini sangat mendalam. Tanpa menyadarinya, banyak orang tumbuh menjadi orang dewasa yang percaya bahwa hidup tanpa pasangan adalah tidak lengkap berdasarkan definisi. Mereka mungkin bepergian, belajar, membangun karier. Tetapi di suatu tempat di belakang pikiran mereka, ada pengingat yang tidak terucapkan bahwa semua itu hanyalah pengisi sampai mereka menemukan seseorang.
Dan jadi mereka memasuki hubungan bukan karena kesiapan atau pengetahuan diri yang tulus, tetapi karena rasa kewajiban terhadap cerita yang diberikan kepada mereka. Carl Jung pernah menulis, hal yang paling menakutkan adalah menerima diri sendiri sepenuhnya. Bagi banyak orang, hubungan menjadi cara untuk menghindari pekerjaan menakutkan itu. Jika orang lain memvalidasi kita, kita tidak perlu sepenuhnya memvalidasi diri kita sendiri. Jika orang lain mencerminkan kembali nilai kita tidak perlu menghadapi kesunyian yang meminta kita untuk mendefinisikannya sendiri. Pengondisian yang tidak terlihat ini membentuk tidak hanya siapa yang kita pilih, tetapi bagaimana kita berperilaku setelah kita memilih. Jika Anda diajari bahwa nilai Anda terikat pada memiliki pasangan, Anda seringkali akan bertahan dalam situasi yang merugikan Anda hanya untuk menghindari kembali ke keadaan mengerikan menjadi lajang. Anda akan mengabaikan tanda merah, mentolerir ketidakhormatan, atau membentuk diri Anda menjadi ideal orang lain daripada menghadapi rasa malu berakhir sendirian. Marcus Aurelius pernah mengamati, bukan benda-benda itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita tentangnya. Penilaian di sini halus, tetapi menghancurkan. Sendirian sama dengan kegagalan, bersama sama dengan sukses. Inilah persamaan palsu yang membuat banyak orang terjebak dalam kehidupan yang tidak mencerminkan siapa mereka sebenarnya. Layak untuk diperhatikan bahwa naskah ini tidak memperhitungkan individualitas. Ini satu ukuran untuk semua, tetapi dijual sebagai kebenaran universal. Beberapa orang berkembang dalam kemitraan yang dalam dan komitmen. Yang lain membutuhkan rentang kesendirian yang panjang untuk benar-benar tumbuh. Tetapi pengondisian jarang meninggalkan ruang untuk opsi kedua. Kesendirian diubah menjadi kesepian, dan kesepian disajikan sebagai masalah yang harus diselesaikan dengan cepat. Tekanan ini tidak hanya datang dari orang lain. Itu mulai hidup di dalam Anda, bahkan ketika tidak ada yang menonton. Anda mungkin merasa gelisah dalam perusahaan Anda sendiri, seolah-olah Anda sedang membuang waktu dengan tidak bergerak menuju akhir yang ditentukan. Seiring waktu, kegelisahan ini menjadi musik latar kehidupan Anda. Anda belajar mengukur kemajuan Anda, bukan dengan seberapa baik Anda telah mengenal diri sendiri, tetapi dengan seberapa dekat Anda dengan memenuhi cetak biru budaya. Bahaya hidup menurut cetak biru ini adalah bahwa ia mendorong eksplorasi diri yang dalam. Jika tujuannya sudah ditetapkan, mengapa repot-repot menyimpang dari jalur? Mengapa mempertanyakan apakah tujuan itu sesuai dengan siapa Anda telah menjadi? Pengondisian memberitahu Anda bahwa menemukan diri Anda adalah sekunder untuk menemukan orang lain. Dan dengan melakukan itu, ia secara halus mengundang Anda untuk meninggalkan bagian dari diri Anda yang tidak pas dengan narasi hubungan. Anda mungkin menekan ambisi, minat, atau ide-ide yang tidak konvensional karena mereka dapat menyulitkan Anda untuk cocok dengan cetakan. Dengan cara ini, cerita tidak hanya membentuk hubungan Anda, tetapi juga membentuk identitas Anda. Jung sering berbicara tentang individuasi, proses menjadi diri sejati Anda, sebagai tugas utama dalam hidup. Perjalanan ini membutuhkan waktu, ruang, dan kesediaan untuk berdiri terpisah dari keramaian. Tetapi, pengondisian yang tidak terlihat memberitahu Anda sebaliknya, bahwa Anda harus bergabung, berpasangan, dan mengikat hidup Anda dengan orang lain sesegera mungkin. Dan disinilah ketegangan terletak. Individuasi meminta Anda untuk berbalik ke dalam sementara, naskah menuntut Anda melihat keluar. Tanpa menyadarinya, Anda mungkin menghabiskan puluhan tahun hidup dalam ketegangan antara kedua kekuatan ini, tertarik menjauh dari perkembangan Anda sendiri oleh tarikan gravitasi harapan. Bukan berarti cinta atau persahabatan itu salah. Masalahnya adalah ketika itu menjadi wajib, ketika dicari secara refleks tanpa mempertimbangkan apakah Anda sudah siap atau apakah orang yang Anda jadikan adalah kompatibel dengan peran yang telah diajarkan kepada Anda. Hubungan yang dimasuki di bawah beban pengondisian seringkali menjadi cermin dari pengondisian itu. Aman, akrab, tetapi tidak menantang. Anda mungkin menemukan kenyamanan, tetapi Anda tidak akan menemukan kebenaran penuh dari diri Anda. Dan tragedinya adalah bahwa pada saat Anda menyadari bertahun-tahun mungkin telah berlalu, dan orang yang seharusnya Anda bisa menjadi terasa jauh, hampir tidak terjangkau. Langkah pertama untuk melonggarkan cengkraman pengondisian ini adalah kesadaran.
Melihat cerita apa adanya, sebuah cerita, bukan hukum mutlak, mengubah segalanya. Ketika Anda menyadari bahwa Anda bebas untuk menulis naskah Anda sendiri, urgensi untuk menemukan seseorang memudar. Anda mulai melihat ruang menjadi lajang, bukan sebagai ketidakhadiran tetapi sebagai kesempatan langka. Sebuah lapangan terbuka di mana Anda dapat menanam ide, impian, dan bagian dari diri Anda yang tidak akan pernah bertahan. Hidup di tanah sempit hidup hanya untuk persetujuan orang lain. Para Stoik akan menyebut ini hidup sesuai dengan alam. Menyelaraskan hidup Anda dengan sifat Anda sendiri. Bukan narasi buatan yang diberikan kepada Anda. Membebaskan diri dari pengondisian yang tidak terlihat tidak berarti menolak cinta selamanya. Itu berarti menolak untuk membiarkan ketakutan akan kesendirian menentukan arah hidup Anda. Itu berarti memilih untuk mengenal diri Anda secara mendalam sebelum Anda memilih untuk membagikan diri Anda. Karena ketika Anda akhirnya bertemu seseorang dari tempat keutuhan, Anda tidak akan mencari mereka untuk mengisi kekosongan. Anda akan mengundang mereka untuk berjalan di samping Anda, di jalur yang sudah Anda buat milik Anda sendiri. Dan itulah jenis koneksi yang tidak bisa diproduksi oleh pengondisian karena lahir dari kebebasan, bukan dari ketakutan. Itu tidak terjadi dalam satu momen tunggal yang bisa Anda tunjuk. Tidak seperti satu hari Anda bangun dan semuanya berbeda. Tidak, itu lebih lambat dari itu. Begitu lambat Anda dapat meyakinkan diri Anda bahwa tidak ada yang benar-benar berubah. Itu dimulai dengan kompromi kecil. Anda melewatkan sesuatu yang ingin Anda lakukan karena tidak sesuai dengan rencana. Anda melunakkan pendapat Anda dalam percakapan untuk menghindari sedikit gesekan. Anda memberitahu diri Anda bahwa itu tidak sepadan dengan argumen bahwa inilah cara kedewasaan terlihat, bahwa cinta berarti bertemu di tengah. Dan pada awalnya, itu terasa tidak berbahaya, bahkan mulia. Tetapi seiring waktu, konsesi kecil itu mulai menumpuk, dan orang yang Anda pernah mulai memudar, bukan karena siapapun memintanya secara langsung, tetapi karena Anda menawarkannya sedikit demi sedikit tanpa menyadari biayanya. Perubahannya sangat halus, Anda hampir tidak merasakannya. Anda beradaptasi untuk membuat segalanya lebih lancar, untuk menjaga kedamaian, untuk melindungi ikatan yang Anda pikir tidak bisa Anda hidup tanpanya. Dan sementara kompromi adalah bagian dari setiap koneksi, ada perbedaan antara beradaptasi dan menghapus. Ketika Anda mulai menyaring pikiran Anda, bahkan sebelum Anda mengucapkannya. Ketika Anda menelan keinginan karena mereka mungkin menyebabkan ketidaknyamanan, Anda mulai menukar keaslian untuk keamanan. Para Stoik memperingatkan tentang jenis kesepakatan ini. Seneca menulis, dia yang berani adalah bebas. Kebebasan sejati dalam pengertian ini berarti mampu ada sepenuhnya tanpa pengeditan diri yang konstan. Tetapi ketika cinta berubah menjadi panggung, di mana Anda selalu berlatih garis yang benar, kebebasan dengan tenang meluncur keluar dari pintu belakang. Salah satu alasan mengapa hilangnya ini sulit untuk dideteksi adalah karena sering kali dibingkai sebagai pertumbuhan. Anda memberitahu diri Anda bahwa Anda menjadi kurang egois, lebih memahami, lebih fleksibel, dan kadang-kadang Anda memang demikian, tetapi ada garis antara pertumbuhan dan menyusut. Dan ketika garis itu kabur, Anda mungkin tidak menyadari di sisi mana Anda berada sampai jauh di belakang Anda. Anda mulai memperhatikan hal-hal kecil. Anda tertawa lebih sedikit seperti yang biasa Anda lakukan. Anda mengejar lebih sedikit minat yang dulu membuat Anda merasa hidup. Anda ragu sebelum mengekspresikan apa yang sebenarnya ada di pikiran Anda. Dalam isolasi, tidak ada dari ini yang tampak mengkhawatirkan, tetapi bersama-sama mereka menciptakan erosi diri yang tenang, versi diri Anda yang telah dipoles dengan hati-hati agar sesuai dengan bentuk kenyamanan orang lain. Apa yang membuat erosi ini berbahaya adalah bahwa itu dilakukan sendiri. Jarang ada seseorang yang secara eksplisit meminta Anda untuk menghilang. Sebaliknya, Anda melakukannya dengan harapan untuk menjaga koneksi. Ini adalah keyakinan yang tidak terucapkan bahwa cinta dipertahankan dengan menghapus tepi tajam Anda, dengan menjadi lebih mudah untuk diajak hidup, dengan bersikap setuju bahkan ketika itu mengorbankan sesuatu yang penting. Selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, orang yang menatap kembali pada Anda di cermin terasa akrab tetapi anehnya jauh. Anda mengenali garis besar,
tetapi api batin, kombinasi spesifik dari pikiran, keinginan, dan ekspresi yang membuat Anda menjadi siapa Anda telah redup. Hilangnya lambat ini tidak hanya terjadi dalam hubungan romantis. Ini bisa terjadi dalam persahabatan, keluarga, bahkan tempat kerja. Dimanapun tekanan halus untuk menjadi bagian lebih besar daripada keberanian untuk berdiri sebagai diri Anda, erosi dimulai. Dan karena perubahan itu bertahap, seringkali terasa seperti cara alami yang seharusnya. Anda memberitahu diri Anda bahwa semua orang berkompromi, bahwa mungkin ini hanya biaya koneksi, tetapi jauh di dalam, kegelisahan yang tenang menggerakkan. Ini adalah bagian dari diri Anda yang mengingat saat-saat ketika Anda merasa sepenuhnya hidup dalam kulit Anda sendiri, tanpa diedit dan tanpa permohonan maaf. Kebenaran yang menyakitkan adalah bahwa menghilang dengan cara ini tidak memperkuat ikatan, itu melemahkannya. Hubungan yang dibangun di atas kebenaran sebagian dan diri yang terfilter menciptakan fondasi yang rapuh. Anda mungkin menjaga kedamaian di permukaan, tetapi di bawahnya, kebencian mulai tumbuh, dan koneksi menjadi kurang tentang kedekatan yang tulus, dan lebih tentang mempertahankan citra. Marcus Aurelius mengingatkan kita, jiwa menjadi terwarnai dengan warna pikirannya. Jika pikiran Anda selalu disesuaikan untuk menghindari konflik, maka jiwa Anda perlahan-lahan mengadopsi nada lembut penghindaran, kehilangan warna cerah yang membuat Anda unik. Mengambil kembali diri Anda dari hilangnya ini bukanlah tentang berayun ke ekstrem lain dan menolak kompromi sama sekali. Ini tentang mengingat bahwa bentuk cinta yang paling benar, baik romantis, platonis, atau bahkan cinta diri, berkembang ketika kedua orang berdiri utuh. Ini tentang mengenali bahwa Anda dapat baik hati tanpa menghapus batasan Anda, bahwa Anda dapat mencintai tanpa membungkam kebenaran Anda. Keberanian untuk sepenuhnya menjadi diri Anda kadang-kadang akan menciptakan ketegangan, tetapi ketegangan bukanlah musuh. Seperti yang dipahami para Stoik, ujian yang kita hadapi adalah ladang pelatihan untuk kekuatan. Hubungan yang tidak dapat bertahan dengan keaslian Anda, bukanlah hubungan yang dapat benar-benar menampung Anda. Hilangnya lambat itu menggoda karena terasa aman, tetapi keamanan itu adalah ilusi jika datang dengan biaya kekuatan hidup Anda sendiri. Anda tidak dimaksudkan untuk menjadi versi Anda yang lembut dan dapat diterima hanya untuk mempertahankan ide cinta. Cinta yang menuntut ketidakhadiran Anda bukanlah cinta. Itu adalah kontrak untuk perlahan-lahan meninggalkan diri. Dan ketika Anda akhirnya melihat ini, Anda mulai memahami bahwa hadiah terbesar yang dapat Anda berikan pada hubungan apapun adalah keutuhan siapa Anda, tidak terbentuk oleh ketakutan dan tidak terpotong oleh kompromi. Karena saat Anda berhenti menghilang, Anda berhenti menukar hidup Anda untuk kenyamanan orang lain. Dan Anda mulai hidup seperti yang seharusnya dijalani, utuh, hadir, dan tidak dapat disangkal milik Anda. Rasa memiliki adalah salah satu keinginan manusia terdalam. Kita terprogram untuk mencarinya, untuk merasa berlabuh di tempat, kelompok, atau orang. Ada kenyamanan dalam mengetahui Anda memiliki tempat untuk kembali, seseorang yang akan memanggil Anda milik mereka. Sebuah kehidupan yang terasa dibagikan daripada kesendirian. Tetapi apa yang jarang kita akui adalah biaya tenang yang bisa diambil rasa memiliki ini ketika tidak berakar pada kebebasan sejati. Biayanya jarang diminta secara langsung. Sebaliknya, ia muncul sebagai negosiasi konstan yang hampir tidak terlihat dari pikiran Anda, keinginan Anda, esensi Anda. Anda belajar seiring waktu bagian mana dari diri Anda yang diterima dan mana yang harus disembunyikan. Dan semakin banyak Anda menukar bagian-bagian itu, semakin aman Anda merasa, meskipun sesuatu yang penting dalam diri Anda mulai memudar. Keamanan rasa memiliki sering kali dibungkus dalam aturan. Beberapa diucapkan, sebagian besar tidak. Anda menemukan bahwa pendapat tertentu lebih baik tidak diucapkan karena itu mengganggu kedamaian. Ambisi tertentu harus dikurangi karena itu mengancam keseimbangan. Bahkan emosi yang mentah dan tidak terfilter pun diukur dengan hati-hati agar tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman. Perlahan-lahan Anda mulai hidup dalam semacam tanah tengah, emosional dan mental. Tidak pernah terlalu banyak, tidak pernah terlalu sedikit, selalu disesuaikan untuk memenuhi ruang yang Anda tempati. Epictetus memperingatkan, jika Anda ingin memperbaiki, terimalah untuk dianggap bodoh dan dungu.
Tetapi rasa memiliki sering membuat kita enggan untuk disalahpahami. Kita memilih kelancaran daripada kejujuran, penerimaan daripada ekspresi diri, dan pilihan itu yang diulang cukup sering membentuk kita. Apa yang membuat biaya ini begitu halus adalah bahwa itu sering terasa seperti cinta. Anda memberitahu diri Anda bahwa Anda berkompromi karena Anda peduli, karena Anda adalah pasangan, teman, atau anggota keluarga yang baik. Dan kadang-kadang itu benar, tetapi garis antara kompromi yang sehat dan penghapusan diri sangat tipis. Dan rasa memiliki cara mendorong Anda ke arah yang terakhir tanpa Anda sadari. Suatu hari Anda menyadari bahwa Anda tidak lagi mengungkapkan apa yang Anda pikirkan, kecuali itu aman.